Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah menunggu. Hari ini saya selesai laporan dan sudah tenang, sudah mereka hukum sudah ada ya. Saya didampingi kuasa hukum, ini Pak Jajang dan Adi, sudah semua tim dari HJPNO. Ya, intinya laporan hari ini sudah berjalan dengan baik dan diterima dengan baik. Dan terkait unsur-unsur pasalnya juga semua sudah. Nah, intinya ini sesuai dengan harapan kami lah. Tadi diterima dari direktorat Tim hidup. Direktorat Tindak Pidana Umum. Yes. Apa aja bukti yang disampaikan ke penyidik? Rekan-rekan media semuanya, terima kasih buat masih sabar untuk menunggu kita di sini. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Mabes Polri karena sudah menerima laporan kami dengan baik. Semua yang sudah kita sampaikan diterima oleh kawan-kawan dengan baik, dan hari ini laporannya sudah kami terima. Ini tinggal bukti laporannya. Ini bang, kanan bang. Ya. Cukup ya? Oke. Cukup ya? Ya. Hari ini kami menyampaikan beberapa bukti yang menjadi dasar laporan kami. Pertama, ada bukti video diskusi live ketika ada membahas tentang hak cipta. Kemudian ada bukti-bukti chat di pesan WhatsApp juga. Kemudian bukti-bukti lain seperti ada pernyataan dari komunitas-komunitas dari marga keluarga juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka sangat mengecam keras, tidak menerima dengan pernyataan yang sangat melecehkan tersebut. Apalagi yang melakukannya adalah public figure yang semua orang tahu, yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Apalagi beliau terlapor adalah seorang anggota dewan, di mana terikat juga dengan kode etik anggota dewan. Nah, hari ini kami terima kasih, laporan kami sudah diterima, dan satu lagi saya mau tegaskan kepada semuanya bahwa di Republik ini tidak seorang pun yang kebal hukum, tidak seorang pun yang boleh menghina apalagi melecehkan terkait dengan suku dan ras orang lain, karena itu adalah menyangkut harga diri dan kehormatan seseorang. Jadi kami dengan resmi hari ini melaporkan saudara Ade kepada Barreskrim Mabes Polri melalui Dirtip Idum. Demikian. Pasalnya apa bang? Mau perjelas tuh pasal yang disangkakan kan? Pasal yang disangkakan ada pasal 156 KUHP, kemudian atau pasal 315 KUHP, dan atau pasal 310 KUHP, dan atau pasal 16 junto pasal 4 huruf B Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, ini sudah laporan kita sudah masuk, sudah keluar laporannya. Demikian teman-teman semuanya. Bang Ryan, sebelumnya sudah sempat menegur dari pihak Mas Ahmad Dhani nggak sih? Belum. Dan tidak. Dan tidak ada jawaban sama sekali tanggapan? Saya juga nggak reach beliau. Ya, saya yakin Ahmad Dhani sudah melihat ramai di sosial media kan, kalau misalnya memang beliau itu memang rendah hati dan punya hubungan yang baik, harusnya bisa reach saya juga kan, sudah sama saya juga, tapi sejauh ini belum ada. Jadi biarlah segala sesuatu ini bergulir proses hukum secara hukum gitu. Mas, kalau ada permintaan maaf nanti, apakah laporan akan dicabut? Belum tahu saya. Tapi dari Mas sendiri sama keluarga Intinya gini, izin teman-teman sampaikan semuanya. Kenapa kami harus melangkahkan, kenapa Bung Ryan harus melangkah ke Barreskrim Mabes Polri? Karena ini bukan hanya menyangkut pribadi, tapi ini menyangkut bahwa ada kehormatan yang dijaga, yaitu marga. Nah, keluarga juga. Permintaan maaf itu bukan berarti pidana seseorang sudah hilang. Semua teman-teman sudah tahu. Jadi biarkan ini berproses dengan baik di pihak yang berwenang. Nanti
bukti, ada panggilan, biar dijalani saja. Jadi kami berharap bahwa dalam proses ini juga sangat diharapkan sangat objektif, tidak boleh nama satu orang pun yang kebal hukum tidak diproses. Jadi melalui proses yang sudah kami lewati hari ini, kami minta juga kepada teman-teman di sini untuk segera menindaklanjuti laporan kami. Demikian. Bang, mungkin sebelum adanya laporan ini sempat melakukan somasi juga nggak sih ke pihak Ahmad Dhani? Oh, kita nggak pernah melakukan somasi apapun, karena sebetulnya ini kan sudah melalui Sudah bergulir. Jadi sudah sebenarnya bergulir kan. apa yang saya posting di sosial media saya itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari bentuk somasi. Gitu. Kalau misalnya memang ada niat baik seperti yang saya sampaikan tadi, ketika postingan atau konten itu muncul di FYP kita gitu, apalagi di Ahmad Dhani, harusnya dia bisa melihat bahwa oh ini berarti gua harus melakukan sesuatu, saya harus melakukan, dan ternyata kan enggak. Jadi saya juga mau sampaikan gini teman-teman, ramai di sosial media tuh narasi mengenai Ade katanya punya imunitas karena dia pejabat. Terus katanya karena dia dekat dengan kekuasaan, katanya lo sia-sialah. Kita mau buktikan sama-sama di sini, dan Barreskrim juga hari ini juga Polri membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang punya imunitas terhadap gitu ya. Apalagi seorang Ahmad Dhani gitu. Jadi ini hanya jadi mitos teman-teman. Itu dengan bukti bahwa laporan kami diterima itu dengan bukti bahwa semua diperlakukan sama di mata hukum. Gitu ya. Jadi ketika terjadi pelanggaran hukum gitu dan ketika dilaporkan diterima dengan baik, artinya semua sama di mata hukum. Jadi teman-teman, kita nikmati proses ini lah gitu. Jadi bentuk apa yang kita sampaikan adalah Mas Dhani juga harus berjiwa besar menerima proses ini gitu. Dan jangan lagi, dengan penuh kerendahan hati ya teman-teman, jangan lagi punya arogansi untuk meremehkan orang lain gitu ya, karena kita semua sama di mata hukum. Jadi ya khususnya etnis, buat kami keluarga besar Pono itu bukan hanya Ryan ya, tapi semua keluarga saya di kampung, bahkan yang tersebar seluruh dunia. Dan bukan hanya Pono, tapi secara umum semua Indonesia Timur yang memiliki marga. Dan bukan hanya Indonesia Timur, tapi secara umum orang Indonesia yang memiliki marga. Ada orang Sumatera di situ, ada orang Batak di situ, ada orang Padang di situ, ada orang Kalimantan di situ. Semua mengerti bahwa marwah dan martabat kehormatan sebuah marga itu gimana. Dan yang paling penting begini, saya mau sampaikan nih, kalau kasus ini memang sampai di permukaan dan mungkin Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo bisa lihat dan bisa memantau kasus ini, saya cuma mau bilang gini. Hari ini kita memiliki presiden kebanggaan kita, Bapak Prabowo, yang setengah darahnya itu adalah darah Indonesia Timur. Ibu Bapak Presiden Prabowo itu adalah seorang Manado, Sulawesi Utara, yang memiliki marganya itu Sigar. Jadi dengan penuh rasa hormat, saya yakin dan percaya Pak Prabowo itu sangat paham dan mengerti arti marwah kehormatan sebuah marga, teman-teman. Gitu. Jadi ini udah nggak bisa lari kemana-mana, substansi sudah jelas, gitu ya. Jadi mari kita hadapi secara gentleman. Kan Mas Dhani bilang kemarin kan di diskusi, saya ini bukan orang yang wise, saya ini orang yang menghadapi segala sesuatu itu radikal, gitu kan. Yuk, mari kita genapi keradikalan ini. Kami juga radikal, tapi radikal secara hukum ya, teman-teman ya. Kami bukan orang radikal yang nggak tahu aturan, bukan orang radikal yang sok jagoan, sok punya power, tapi radikal kami semata-mata mengandalkan hukum. Bang, waktu itu kan pernah dianggap clear ya Bang? Ya. Lapor aja dari tindakan dari Polri, apakah melayangkan pelapor, mengajukan saksi dari pelapor untuk diperiksa? Ya nanti itu. Oh, Tadi ada kan? siap. Itu tentu proses itu kan akan dijalani sama oleh Barreskrim Polri. Pasti nanti ada saksi dari pelapor, nanti juga saksi dari pelapor. Itu kan pasti akan diperiksa semua. Kalau teman-teman melihat bahwa dalam kejadian perkara itu kan banyak yang hadir itu kan mengetahui, bahkan dari saudaranya dari Bung Ryan juga kan ada di situ di tempat juga. Jadi nanti kemungkinan akan
diperiksa juga sebagai saksi. Nah, karena menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Soalnya waktu itu bukannya pernah bilang di postingannya kalau soal chat sudah clear karena dia belum minta maaf. Iya. Itu tapi tadi kata Bang Lawyer mau dimasukin juga atau gimana? Enggak, jadi gini. Chat itu kan sebenarnya adalah bukti runutan bahwa narasi Ryan porno itu ada gitu sebenarnya. Jadi kalau urusan chat sebenarnya sudah clear. Karena Mas Dhani sudah juga minta maaf, ya gue minta maaf lah, yang penting lo datang walaupun ketulusan dalam permintaan maaf itu tidak terlihat gitu ya, karena kan yang penting supaya saya datang aja gitu, jadi nggak tulus. Jadi sebenarnya tapi biar biarpun itu sudah clear, karena saya juga gentleman bahwa saya bilang oke, artinya saya juga oke sudah memaafkan dan oke akan datang. Tapi yang menjadi substansi yang paling utama adalah ketika bercandaan itu, yang meremehkan itu kemudian dilakukan lagi di dalam debat, di mana debat itu terbuka secara umum ya, disaksikan oleh semua khalayak live gitu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan mislead ya, jangan ada komen-komen yang bilang Ryan lo kemarin lo udah maafin, sekarang tiba-tiba lo lapor. Enggak, saya gentleman gitu ya gitu. Terkait dengan pertanyaan Masnya tadi, itu kan justru sebagai juga sedang memang ada tertulis, kemudian akhirnya diulangi kembali. Nah itu justru mengaminkan apa tindakan dari Mas Adi. Ada kan beliau adalah itu termasuk pengantar lah dari kejadian yang ada kalau kemudian kalau yang kita laporkan itu kan khususnya pada peristiwa memang adanya penyerangan secara pribadi dengan narasi yang negatif dari pihak Pak Adi sendiri. Bang, tapi akan melapor ke MKD nggak Bang? Jadi gini teman-teman ya, sebetulnya kedatangan hari ini juga meresponi tantangan sebetulnya ini, ya kan? Kalau teman-teman melihat di sosial media kan beliau nantang ya sudah laporkan saja. Yang hari ini kami terima tantangan itu toh, kami nggak takut intinya. Nah, terkait dengan KMKD, tentu kami akan melangkah ke MKD karena ini berkaitan dengan seorang jabatan publik yang seharusnya juga menjaga namanya etika, attitude, tapi tidak dilaksanakan baik. Oleh sebab itu kami juga rencananya besok, kemungkinan besok pukul 10 akan merapat ke Senayan. Kami akan membuat surat pengaduan juga ke MKD agar saudara hari ini diproses sesuai jabatan dia. Demikian ya. Sesuai ketentuan ya. Ya. Kalau seandainya Ahmad Dhani mau bersikap baik gitu, menghakimi dan meminta maaf secara langsung, apakah laporannya akan tetap dilanjutkan? Kayaknya udah terlambat deh. Kayaknya sudah terlambat karena kita sudah terlanjur lapor. Tapi lagi-lagi ya seperti yang kita ulang-ulang terus bahwa kita hanya merespon apa yang menjadi permintaan dari Mas Dhani. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, lapor aja. Dan terbukti di semua bukti konten di mana Mas Dhani diwawancara, beliau nggak takut kok. Jadi ya kita tunggu aja proses sama-sama, dan saya sih lebih mau menginfokan sama teman-teman ya, entah buzzer atau siapapun yang bilang bahwa seorang anggota dewan itu punya power, sebenarnya salah konsep itu. Justru semakin pangkat, semakin jabatan orang semakin tinggi, justru perilaku mereka semakin terbatas dalam tanda kutip. Mereka harus semakin mengontrol diri, ya, menjaga lisan, menjaga harga diri, dan menjaga marwah dari institusi-institusi masing-masing. Jadi sebenarnya ini menyedihkan teman-teman kalau teman-teman mau menyikapi, karena gini, kita hidup itu santai boleh tapi main-main jangan, kan gitu. Jadi ini menyedihkan. Jadi saya bertanya, lebih baik Mas Dhani ini memutuskan mau jadi anggota dewan atau mau jadi musisi. Kalau beliau tidak mampu menjalankan kedua entitas ini secara bersamaan gitu, dengan etika yang harus dijunjung gitu, lebih baik memilih salah satu. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya.